Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kausar Afik dengan 3 digit NIM terakhir 071 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan pada kalian tentang penerapan FreeRTOS pada ISP32 untuk manajemen multicasting dan interrupt. Oke. Ya, kita latar belakang dan masalah Superloop versus RTS. Superloop adalah merupakan arsitektur Superloop codingan standar VLOOP yang dimana mengeksekusi program secara sekuensial baris per baris. Yang dimana apabila ada masalah muncul jika suatu fungsi mengalami delay atau proses berat, maka seluruh sistem akan tertahan atau terblok. Lalu ada untuk RTOS memungkinkan multitasking yang lebih deterministik dan membagi program besar menjadi beberapa tugas task kecil yang berjalan secara independen. Ada arsitektur hardware dan dual core ISP32. Prosesor Extensa LX6 dual core biasanya dialokasikan untuk mengelola sistem internal, tumpukan jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Core 1 up CPU dialokasikan sepenuhnya untuk menjalankan kode aplikasi pengguna. Fitur Core Affinity menggunakan fungsi extract create pin to core untuk mengunci task tertentu pada core spesifik. Tujuannya apa? Untuk menghindari jitter atau ketidakstabilan atau waktu eksekusi. Pertama itu ada percobaan 1 yaitu manajemen prioritas task. Kasus sistem pengambilan data atau data logger. Yang pertama task time priority tinggi membaca sensor suhu, misal DS18B20 setiap 500 ms. 2 task read time priority 2 sedang. Nomor baru tampilan data pada LCD 16x2 setiap 1000 milisecond. Ketiga itu ada task log SD priority 1 rendah, mengambil data ke SD card melalui jalur komunikasi SPI setiap 2000 milisecond. Percobaan kedua, penanganan interrupt dan semafor. Studi kasus pengendalian LED real time via push button. Masalah utamanya menjalankan codingan berat dalam fungsi interrupt. ISR dapat membuat microcontroller crash atau tidak stabil. Solusinya, mekanismenya apa? Pertama, push button yang ditekan, yang dimana itu akan memicu hardware interrupt. Yang kedua, ISR itu bakal mendeteksi pemicu, dan juga ISR hanya mengirimkan sinyal cepat menggunakan X semaphore give from ISR. Ketiga ada task button yang dimana fungsi itu menerima sinyal. Task yang tertahan block state bangun melalui X semaphore take. Keempat, task aktif kembali langsung mengubah status stopping LED. Sudah analisis dalam pembahasan masalah sistem. Task starvation, kelaparan task, terjadi jika task prioritas tinggi berjalan terus-menerus tanpa jeda, membuat task prioritas rendah tidak pernah mendapatkan waktu eksekusi CPU. Solusinya selalu gunakan fungsi non-blocking delay. V-task delay pada task prioritas tinggi agar memberikan kesempatan deal kepada task lain. Stack overflow. Jadi jika alokasi memori task size saat membuat task lebih kecil dibanding variabel di dalamnya. Solusinya melakukan monitoring berkala menggunakan fungsi. Simple project FreeRTOS di ISP32 menggunakan FreeRTOS. Penggunaan FreeRTOS pada ISP32 berhasil meningkatkan efisiensi waktu eksekusi program dibandingkan metode Superloop binary semaphore. Penerapan binary semaphore terbukti ampuh meringankan beban kerja interrupt service rutin sehingga sistem tetap responsif. Dan gak ada manajemen memori dan prioritas. Manajemen alokasi memori stack dan penentuan prioritas yang tepat adalah kunci utama dalam membangun sistem tertanam yang stabil dan andal. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi. Kita akan lanjut ke penjelasan program. Di sini ini merupakan program yang saya gunakan untuk untuk project kali ini. Line 1 sampai line 12 itu merupakan input hal-halnya apa? stdoi.h, screen.h, stin.h, Arduino, kan driver GPIO, driver I2C, XP-log-H, dan dari 18 sampai 32 ini merupakan pendefinisian dari beberapa part yang dibutuhkan. Ada static semaphore handled, X button semaphore, no static SPR, LCD rates, expander, Win 8T. Ini ada static void, LCD comment, akan mengkomen. Ini terdapat sebanyak 321 line. Lalu untuk codingan kedua ini
sebenarnya untuk codingan pertama dan kedua itu tidak jauh berbeda. Mungkin nah bedanya di sini ya teman-teman ya. Nih, di bagian define pendefinisian teman-teman nih. Nih dan ya pendefinisian berbeda nih. Di sini menggunakan DHT22, define DHT22 yang dimana berfungsi untuk sensor suhu teman-teman ya. Nih, share sensor data protected with mutex strict safe. Nih, temperaturnya, kelembabannya berapa. Oke. Ini parameter yang teman-teman ya, parameter. Lalu ini LCD-nya. Ini fade setup, cara bikinnya berapa? Ini untuk delay-nya segini. Nah, dan juga untuk yang program kedua ini lebih sedikit dibandingkan program pertama. Oke, untuk sekian penjelasan programnya, kita langsung masuk ke hasil dari percobaan teman-teman ya. Oke, ini percobaan pertama DSP teman-teman ya. Oke, untuk modul yang ke-10 ini percobaan 1 kita membuat ini teman-teman, RTOS interrupt ya, kurang lebih programnya seperti ini. Kita sudah sukses untuk menguploadnya ya. Jadi program ini tuh bekerja seperti ini teman-teman. Jadi LCD I2C nya itu akan menyala selama 2 detik. Nah, ketika selama 2 detik itu teman-teman, kita bisa interrupt yaitu dengan indikator merah. Nah, itu bisa kita interrupt teman-teman dengan menekan tombol. Kita akan tekan ketika lampunya merah, lalu kita akan menginterrupt LCD agar tidak bekerja dan akan menampilkan DHT ya, DHT suhu seperti ini. Kita akan tekan lagi, kita interrupt dan kelihatan DHT selama 1 detik. Jadi cara kerja sistemnya sendiri itu yaitu tas DHT itu membaca suhu kelembapan dari sensor DHT itu selama 2 detik ketika tombol interrupt ditekan. Lalu tes LCD itu mengambil data terbaru dan menampilkan ke LCD setiap 1 detik. Jadi saat push button ditekan seperti ini, yaitu falling edge interrupt GPIO 14 yang saya pakai itu memicu ISR, hanya memberi notifikasi mengirim ke queue atau set flag untuk event tombol. Mungkin untuk percobaan pertama seperti ini saja teman-teman. Oke, untuk percobaan pertama sudah selesai teman-teman ya. Kita langsung ke percobaan kedua. Sekarang percobaan kedua yaitu menggunakan SD card teman-teman. SD card, sensor suhu seperti DHT dan juga LCD I2C. Untuk projectnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ketika sudah dinyalakan, maka ISP menjalankan RTOS untuk mengelola beberapa task secara bersamaan. Lalu tas LCD-nya itu selalu menampilkan suhu seperti ini teman-teman, temperatur dan kelembapan. Lalu kemudian itu tas read temperatur membaca suhu dari sensor seperti DHT 22 secara periodik. Lalu kemudian ada tas lock SD yaitu prioritasnya rendah, yaitu ini kita sudah pasangkan micro SD juga ke dalam sini, yaitu menyimpan data suhu ke SD card secara interval tertentu.
karena ini kita pakai RTOS tas dengan prioritas lebih tinggi, jadi akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu hasil suhu ini akan ditampilkan di LCD dan disimpan ke SD card sebagai file log data CSV. Ya, kita bisa lihat untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Kita akan pindah ke outputnya. Ya, bisa kita lihat teman-teman untuk outputnya. Kita akan pause terlebih dahulu. Jadi untuk tas DHT Core 1 ini itu akan berjalan, lalu kemudian tas SD log atau micro SD nya log tersimpan seperti itu teman-teman. Lalu untuk LCD nya update ke, jadi ada 3 tas 1 DHT, tas 2 LCD, dan tas 3 yaitu SD log, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini untuk project kita kali ini, untuk percobaan 2 dengan menggunakan micro SD. Oke, cukup sekian teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.